Shalom Jemaat GKM Anugerah yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi di dalam Renungan Harian Senin tanggal 13 Juni 2022. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuki renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang sudah Tuhan berikan, Tuhan adakan, Tuhan nyatakan lagi kebaikan Tuhan lewat nafas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Untuk memulai hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu bersama-sama, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya akan membacakan Alkitab, firman Tuhan yang terambil di dalam Hosea 1 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Hosea pasal 1 ayat 2 hingga yang ketiga. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Bapak Ibu, judul renungan kita hari ini adalah kelemahan kita sebagai manusia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, perintah, kalau kita melihat ya, perintah untuk menikahi seseorang perempuan gitu yang tidak murni, atau kalau kita lihat di dalam bahasa Hosea adalah seorang perempuan sundal, mungkin bukanlah kehidupan keluarga yang diinginkan oleh orang tua Hosea. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Jikalau ada saudara, teman, atau anak kita sendiri ingin menikahi seorang perempuan yang tidak murni, mungkin jawaban yang kita berikan adalah tidak setuju. Tetapi apa yang dialami Hosea bukanlah pilihannya sendiri, melainkan itulah panggilan Tuhan untuk Hosea lakukan, menikahi seorang perempuan sundal, yaitu Gomer. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kitab Hosea 1, Gomer menggambarkan atau melambangkan fakta bahwa tanah Israel penuh dengan orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan dan melakukan perzinahan dengan keterlibatan mereka dalam penyembahan berhala. Beberapa penafsir mengusulkan bahwa Gomer ini hanya memiliki kecenderungan terhadap perilaku tidak bermoral, sehingga kata sundal yang tertulis di dalam Hosea khususnya ayat 2 ini, sundal bukan berarti perempuan sundal yang kita tahu ya seperti bahasa sederhananya perempuan pelacur gitu ya. Tetapi maksudnya di sini adalah Tuhan tahu dia memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Dan hal ini kita bisa coba renungkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sebenarnya di dalam kehidupan kita kadangkala juga bisa jatuh seperti Gomer atau orang-orang Israel yang menyimpang dari Tuhan. Dan ada kelemahan di dalam diri kita masing-masing sebagai manusia, yaitu memiliki kecenderungan melakukan perbuatan yang tidak berhikmat, yang pada akhirnya menjatuhkan kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Seperti yang juga dituliskan di dalam Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Contoh, kadangkala kita cenderung untuk sombong, menyakiti perasaan orang-orang di sekitar kita, mengutuk orang lain, memikirkan atau berkata negatif tentang orang lain, iri hati, perzinahan, keserakahan, hawa nafsu, berbohong maupun kurang ajar, dan masih banyak lagi. Dan semua itu bukan dari apa yang saya lihat di dalam dunia ini, tapi di Alkitab pun juga tercatat hal-hal itu, baik Markus, Roma, Titus, Roma, dan ada banyak lagi kitab-kitab yang menulis berdampak hati manusia itu suka cenderung seperti hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Memikirkan begitu banyak gitu ya. Banyak kecenderungan hati manusia yang selalu membuahkan kejahatan, membuat saya ingin mengajak kita semua bersama untuk lebih peka lagi, merefleksikan kembali diri kita masing-masing, memperbaiki diri dan berjalan kembali melihat pada salib Kristus serta sadar bahwa kita ini adalah
orang-orang yang berdosa di hadapan Allah. Namun kabar baiknya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, karena anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita dapat diyakinkan bahwa rencana dan janji kekalnya akan tercapai. Terlepas dari kuasa dosa yang merusak saat ini, di dunia ini, di dalam diri kita masing-masing, kasih dan belas kasihan Tuhan akan membawa kita kembali dalam hubungan yang penuh kasih dengan dirinya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 7-8. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan melihat dan mendengar dan merenungkan firman ini, betapa kami melihat kami sebagai manusia itu adalah sungguh-sungguh manusia yang tidak layak di hadapan Engkau. Tapi karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menghapus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah melalui firman ini kami boleh diperbarui, boleh kami menjadi orang yang hidup akan Engkau dan tidak menyimpang, melainkan setia kepada Engkau sampai Engkau memanggil kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian.